3. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Endra Balindra Zudi dengan NIM akhir 013. Saya Bego Gigi dengan NIM akhir 015. Saya Fiku Gunaya dengan NIM akhir 004. Dan saya Leon Peter Sayatian dengan NIM akhir 039. Kami dari kelompok 10 nantinya kami akan menjelaskan dan memaparkan berkaitan dengan fenomena gabungan antara difraksi dan juga refraksi pada gelombang laut. Oke, sebelum kita lanjut ke proses prakteknya, kita harus tahu dong apa sih definisi dari difraksi dan juga refraksi. Difraksi gelombang sendiri adalah sebuah fenomena nih teman-teman, di mana gelombang laut melengkung dan menyebar saat bertemu dengan penghalang. Penghalang itu seperti pulau, gugusan batu, ataupun struktur lainnya. Hal itu menyebabkan sebagian energi gelombang tersebar ke samping, menghasilkan pola gelombang yang berubah di sekitar penghalang tersebut. Selanjutnya adalah refraksi gelombang. Refraksi atau disebut juga dengan pembiasan gelombang adalah peristiwa perubahan arah gelombang yang bergerak ke arah pantai dari kedalaman air yang dalam menuju ke kedalaman air yang dangkal. Adapun akibat dari adanya refraksi dan juga difraksi di kawasan pesisir pantai adalah dapat mengubah pola gelombang di kawasan pesisir pantai tersebut, yaitu mengurangi kekuatan gelombang di area pantai tertentu dan juga meningkatkan kekuatan gelombang di area pantai lainnya. Hal ini juga dapat mempengaruhi navigasi kapal karena arah sebenarnya tidak sejajar dengan garis pantai. Difraksi dan juga refraksi juga dapat mempengaruhi konstruksi di wilayah pesisir karena datangnya gelombang yang tidak terduga di kawasan pesisir pantai tersebut. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi difraksi dan refraksi. Untuk pertama, difraksi gelombang laut meliputi tentang ukuran dan bentuk penghalang, panjang gelombang dan kedalaman air. Semakin besar atau lebih besar perbedaan dimensi penghalang dan panjang gelombang lautnya, semakin besar juga efek dari difraksi yang dihasilkan. Dan juga gelombang dengan panjang yang lebih besar cenderung memiliki efek difraksi yang lebih besar. Selanjutnya yaitu tentang penyebab refraksi gelombang laut, yaitu ketika gelombang laut memasuki area perairan dengan kedalaman yang berbeda, maka kecepatan gelombangnya akan berubah. Perubahan inilah kecepatan ini menyebabkan gelombang laut menekuk ke bawah ataupun berubah arah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemodelan. Di dalam pemodelan ini kita menggunakan alat yaitu baskom bening dengan penutupnya yang udah kita gunting dengan ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya kita membutuhkan batu dengan ukuran yang sedang. Selanjutnya kita membutuhkan air, dan selanjutnya kita membutuhkan pewarna biru. Selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan, di mana yang harus kita lakukan adalah kita masukkan air secukupnya di baskom. Sesudah itu kita masukkan pewarna biru 2 tetes, kita aduk hingga rata. Selanjutnya kita masukkan penutup baskom dengan bentuk segitiga siku-siku. Sesudah itu kita taruh batu di atas penutup baskom. Jika digambarkan bentuknya akan seperti ini. Untuk penjelasannya, batu itu menggambarkan penghalang dan penutup baskom itu menggambarkan kemiringan ataupun kedalaman dari suatu perairan, dan baskom itu sendiri menggambarkan tempat di mana air itu berpijak. Kita masuk ke proses prakteknya. Di dalam proses prakteknya ini yang harus kita lakukan adalah kita ambilkan air secukupnya menggunakan pipet ataupun alat bantu lainnya. Dan setelah itu kita tuangkan ataupun teteskan di atas air secara perlahan dan melihat tragedi apa sih atau proses apa sih yang terjadi di dalam air tersebut. Dari hasil praktek ini kita melihat bahwa gelombang mengalami pembelokan, di mana pembelokan itu terjadi saat bertemu dengan penghalang dan yang kita ilustrasikan menggunakan batu. Bisa kita lihat di sini saat gelombang tercipta di bagian dalam, ternyata gelombang menyebar secara sembarangan. Akan tetapi saat gelombang sampai di bagian rendah dari suatu perairan, gelombang menyesuaikan ataupun sejajar dengan bagian pesisir ataupun daerah perairan yang rendah, dan juga kekuatan dari gelombang itu pun semakin berkurang. Baik, kurang lebih seperti ini hasil akhir dari permodelan gabungan antara difraksi dan juga refraksi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 10. See you. For once, say what we want, say what we feel.